Inilah cerita Luka Modric dari duka menjadi sang juara. Di sebuah desa kecil bernama Zadar, Kroasia, pada tanggal 9 September 1985, lahirlah seorang anak laki-laki yang mungil bernama Luka Modric. Desa itu sederhana, dikelilingi pegunungan dan penuh dengan suasana pedesaan khas Balkan. Luka kecil tumbuh di tengah masa sulit, saat perang masih membekas di tanah kelahirannya. Ayahnya bekerja keras, keluarganya hidup sederhana, dan Luka kecil sering mengiring bola sendirian di jalan berbatu, seolah-olah dunia hanya miliknya bersama si kulit bundar. Banyak orang menganggap tubuh Luka terlalu kecil, terlalu rapuh, bahkan tidak cocok untuk jadi pesepak bola. Namun Luka punya sesuatu yang tak bisa diukur dengan tinggi badan, kecerdasan, visi, dan hati yang besar. Bakatnya perlahan tercium. Dari akademi kecil, ia akhirnya menembus Dinamo Zagreb, klub besar Kroasia. Luka meniti karir dengan kerja keras, sering dipinjamkan ke klub lain untuk mencari pengalaman. Di setiap tempat ia bermain, satu hal yang selalu terlihat, ia mampu mengendalikan tempo permainan. Tak butuh waktu lama, Modric mulai dikenal sebagai otak permainan, sang pengatur ritme lapangan. Tahun 2008 datang tawaran dari Inggris. Tottenham Hotspur membeli Luka Modric seharga 16,5 juta pound sterling. Banyak yang meragukan transfer ini, mengingat tubuh Luka kecil untuk kerasnya Premier League. Tapi Modric membuktikan sebaliknya. Selama 4 musim, yaitu dari tahun 2008 sampai 2012, ia tampil dalam lebih dari 150 pertandingan, mencetak 17 gol dan memberikan 26 assist. Meski tidak meraih banyak trofi besar, perannya vital. Ia membantu Tottenham menembus Liga Champions 2010-2011, bahkan membawa klub itu menyingkirkan tim-tim raksasa. Kemampuan Modric mengendalikan bola, visi umpannya yang tajam, serta ketenangan membuat Real Madrid jatuh hati. Pada tahun 2012, Luka Modric resmi berseragam Real Madrid dengan harga sekitar 30 juta euro. Awalnya ia dianggap rekrutan gagal karena butuh waktu beradaptasi. Namun perlahan dunia menyaksikan lahirnya maestro baru. Selama lebih 12 musim di Real Madrid, Modric mengoleksi sekitar 38 gol dan lebih dari 70 assist. Tetapi yang terpenting adalah trofi. Ia meraih 5 trofi Liga Champions. Ia meraih 3 La Liga, 2 Copa del Rey, 5 Piala Super Eropa, 5 Piala Dunia antar klub FIFA, dan masih banyak lagi. Pada 2017, Luka diberi kehormatan memakai nomor 10, menggantikan James Rodriguez yang pindah. Nomor ini bukan sekadar angka, melainkan simbol. Luka adalah pusat kreativitas Real Madrid. Kadang ketika kapten utama absen, Luka dipercaya mengenakan ban kapten. Meski tidak selalu jadi kapten penuh, ia dihormati sebagai pemimpin sejati, pemimpin yang bicara dengan aksi, bukan teriakan. Mengapa Luka Modric dihargai di Real Madrid? Sederhana, ia memiliki kerja keras, loyalitas, dan rendah hati. Meski meraih Ballon d'Or pada tahun 2018 mematahkan dominasi Messi dan Ronaldo, Luka tidak pernah berubah. Ia tetap sosok tenang yang selalu tersenyum kecil dan bermain dengan sepenuh hati. Madridistas melihatnya bukan hanya sebagai pemain, tapi legenda. Waktu terus berjalan, usia tidak bisa dilawan. Pada musim panas 2025, Luka Modric membuat keputusan emosional, bergabung dengan AC Milan. Alasannya bukan sekadar sepak bola, ia ingin tetap bermain di level tertinggi, merasakan tantangan baru di Serie A, dan menutup karir dengan elegan. Di Milan, Luka memilih nomor 14, bukan nomor 10 seperti di Real Madrid. Alasannya sederhana, nomor itu masih kosong, dan ia tidak ingin mengambil nomor yang sudah melekat pada pemain Milan lain. Nomor 14 juga jadi simbol perjalanan baru, lembaran baru dalam hidupnya. Mengapa Luka Modric terlihat istimewa? Karena ia bukan sekedar pemain bola, ia adalah dongeng hidup. Dari bocah kecil di desa perang menjadi jenderal di lapangan Tottenham.
meraih kejayaan luar biasa di Real Madrid, hingga membuka babak baru di AC Milan. Modric mengajarkan bahwa tubuh kecil bukan penghalang, bahwa ketekunan dan kecerdasan bisa mengalahkan keraguan, dan bahwa bintang sejati bersinar bukan karena teriakannya, tapi karena keindahan yang ia ciptakan di lapangan. Kini, ketika ia mengenakan seragam merah hitam milik AC Milan, orang-orang tahu usia hanyalah angka. Selama hati masih mencintai permainan, sepak bola akan terus mengalir di kaki dan pikirannya. Dan mungkin saja suatu hari nanti ketika Luka Modric benar-benar gantung sepatu, dunia akan tersenyum dan berkata, "Kita beruntung hidup di zaman ketika Luka Modric menari di lapangan."